Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, baiklah perkenalkan nama saya Winda Ananda dengan NIM A1C3181039 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi fisika yaitu gerak lurus. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman di sini sudah tahu belum apa itu gerak lurus? Nah, baiklah akan saya kasih tahu, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Mobil-mobil yang bergerak di jalan raya, seseorang yang mengendarai sepeda motor, dan juga lajunya kereta api. Nah, coba kalian contohkan ilustrasi video saya berikut ini. Dari video tadi, timbul dua pertanyaan. Yang pertama, apakah mobil dan motor tersebut bergerak? Yang kedua, bagaimana bentuk lintasan dari mobil dan motor tersebut? Jawabannya ialah ya, mobil dan motor tersebut bergerak. Bentuk lintasan yang dilalui oleh mobil dan motor tersebut adalah lintasan lurus. Katakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Apakah itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Nah, gerak ini ada dua macam yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu aturan merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan, tetapi mengalami perubahan secara teratur. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus, di mana kecepatan benda tidak mengalami perubahan. Artinya, kecepatan benda tidak berubah dari awal pengamatan hingga akhir pengamatan. Rumus kecepatan GLB dapat dihitung dengan V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan S adalah jarak perpindahan benda, dan T adalah waktu yang ditempuh benda untuk berpindah. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan, tetapi mengalami perubahan kecepatan secara teratur. Lurus berubah beraturan ada dua, yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat, contohnya buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan diperlambat, contohnya seseorang melemparkan bola ke atas. Sebuah benda dapat dihitung dengan rumus A sama dengan VT kurang V0 per T, di mana A adalah percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat, VT adalah percepatan akhir suatu benda dalam satuan meter per sekon, sedangkan V0 adalah kecepatan awal sebuah benda dalam satuan meter per sekon kuadrat. Jarak yang ditempuh oleh benda dapat dihitung melalui persamaan S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat, di mana S adalah jarak yang ditempuh benda dalam satuan meter, V0 adalah kecepatan awal benda dalam satuan meter per sekon, A adalah percepatan benda dalam satuan meter per sekon, dan T adalah waktu tempuh benda dalam satuan sekon. Nah, di sini Dara akan pergi ke toko baju yang berjarak 40 meter darinya. Kemudian dia menerima telepon dari kawannya, dan Dara pun disuruh pergi ke toko bunga yang berjarak 30 meter darinya. Nah, dari kasus tadi, apakah Dara dikatakan bergerak? Mengapa? Apakah selama Dara berjalan, dia dikatakan berpindah tempat? Mengapa? Berapa jarak yang ditempuh Dara dari toko mainan ke toko bunga? Lalu, kemana arah perpindahannya? Ya, dalam fisika, seberapa jauh Dara berjalan, kita menyebutnya sebagai jarak. Nah, jika kita menyebutnya dengan arah, seperti Dara berjalan ke toko baju ke arah timur menuju 30 meter. Nah, dalam fisika kita menyebutnya sebagai arah perpindahan. Nah, sekarang
kita bisa membedakan apa itu jarak dan perpindahan. Berikut Contoh soal 1. Kecepatan awal sebuah mobil adalah 10 meter per sekon. Apabila mobil itu melakukan percepatan 2 meter per sekon selama 5 detik, berapakah jarak yang ditempuh mobil dalam selang waktu tersebut? Penyelesaian. Di sini kita menggunakan rumus S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat, di mana S sama dengan 10 kali 5 ditambah setengah dikali 2 dikali 5 kuadrat. S sama dengan 50 ditambah setengah dikali 50. S sama dengan 50 ditambah 25. Jadi jarak yang ditempuh mobil dalam selang waktu adalah 75 meter. Contoh soal kedua, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 6 meter per sekon. Karena melihat hambatan, mobil tersebut melambat dengan perlambatan 2 meter per sekon. Jika waktu yang diperlukan mobil dari bergerak untuk melambat ialah selama 3 detik, berapa jarak yang ditempuh mobil selama melakukan perlambatan hingga berhenti? Penyelesaian. Di sini kita menggunakan rumus S sama dengan V0 kali T dikurang setengah A kali T kuadrat. Tanda negatif melambangkan bahwa benda melakukan perlambatan. S sama dengan V6 kali 3 kurang setengah kali 2 kali 3 kuadrat. S sama dengan 18 dikurang setengah kali 18. S sama dengan 18 dikurang 9. Jadi, waktu yang diperlukan mobil ialah 9 meter. kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.